tebu winasaku. Is it true? Kamu kena? Ya, saya salah satu korbannya. Tell Enggak. me, bro. Ya. Apa? But you don't mind, right? Enggak Talk ada about it? masalah. Oke, enggak Yeah. masalah ya. So appreciate if you wanna talk Oke, about that. enggak apa-apa. Gini loh. Kita ini sebenarnya simpelnya gini loh. Kalau saya di New York itu salah satu senangnya itu selain kerja juga senang invest. Oke. Ya kan? Dan salah satunya ya mungkin invest restoran, invest di ya ada beberapa kripto. Iya kan? Nah, salah satunya juga salah satu invest ini. Ya yang katanya invest bodong gitu ya kan. Dan saya nggak malu lah. Anda kapan mulainya itu barang? Oke, ini barang sebenarnya udah ada dari tahun kalau nggak salah 2018 apa 2019. Oke. Ya, 2018 atau 2019. Waktu saya sebenarnya udah notice ini udah ada di tahun 2019. Udah ada 2019. Cuman ya saya karena sibuk kerja gitu kan, ya duit keuangan juga masih oke-oke aja. Jadi saya nggak terlalu fokus ke adanya tuh sebenarnya di handphone gitu loh. Dia suka kasih informasi apa? Informasi itu di mana? Di grup atau di Ada di Facebook grup. atau di dia ada kayak grup Facebook. Dia ada posting di Facebook, dia ada kayak grupnya sendiri gitu loh di WhatsApp. Oke. Ya, di grup di Facebook atau ada di WhatsApp. Waktu itu saya sering lihatnya sih sebenarnya di Facebook. Oke. Ada grupnya di Facebook. Pas baru kamu join. Enggak, saya nggak langsung join. So how? Saya awal-awal tuh saya nggak niat gitu Oke. loh. Sebenarnya simpel dia ada satu organisasi itu kayaknya ada dua. Waktu itu ada dua Iya, iya. yang dikendalikan oleh kakak beradik inilah ya. Iya, Kan? iya. Tapi karena saya dekat sama kakaknya, saya yang sering lihat yang punya kakaknya. Oh, kenal. Oke. Kebetulan teman baik. Oke. Teman baik banget. Kita satu gereja ya kan apa segala macam. Saya lihat awal-awal waktu 2019 saya nggak gitu tertarik. Saya nggak kepengen gitu loh. Saya pikir apa nih kalau misalnya uang dicemplungin ke sini terus dalam jarak yang cukup dekat gitu ya. Kita misalnya naruh di bulan Juni. Nanti di bulan Juninya dapat nih pembayaran pertama misalnya sekian ribu, nanti di bulan berikutnya sekian ribu, nanti di bulan berikutnya sekian ribu. Oke, take me through. Jadi maksudnya kalau let's say you invest 10,000, let's say Ya. 10,000. Next month berapa dapatnya? 1.000 misalnya ada tergantung ngambil bunganya beda-beda, variatif kok. Yang waktu itu yang punya saya itu 1.900. 1,900 watt. $1.900. Kalau Kalau taruh 10.000, Aha. dapatnya 1.900 di bulan pertama. Di bulan pertama loh. Sifatnya gini, ini taruh 10.000, 10,000. Yes. Itu modalnya. Nanti di bulan pertama dapat 1.900 1,900, oke. dolar. That's it. But what about the 10,000? Itu masih di tangan Menjadi dia. modal aja Menjadi ceritanya. modalnya Oke. aja. Nanti di bulan keduanya dapat lagi 1.900. Dikasih lagi? 1.900. Oke. Nanti di bulan ketiganya dapat lagi 1.900. Oke. Modalnya 10.000 dipulangin. Ah. Plus ekstra yang ada bunga-bunga kecil-kecilnya tuh maksudnya kayak masuk lebih early, ada ekstra apalah. Itu dibayar semuanya di bulan ketiga gitu loh. Jadi 1,900. Let's say 6,000. 2,000 ya. Kan 1,900 dibulatin aja 2,000. Berarti hampir 6,000 selama 3 bulan nih. Oh iya Ya, betul. you taruh 10,000. Bulan pertama let's say supaya gampang 2,000 lah kasihnya. Betul. 2,000. Bulan berikutnya 2,000. 2.000. Bulan berikutnya 2,000. 2.000. And then they give you back 10,000 plus another extra something. Jadi sekitar taruhlah 16,000 jatuhnya. 16,000. Betul. Iya, betul. Oh, siapa yang enggak tertarik, bro? Yes. Iya kira-kira gitu. Jadi total menjadi keseluruhannya ya itu kita 16.000 Ya, betul. sekitar 16,000 lah sama Ya. adapun lebihnya kurangnya fine. Betul, Just betul. 16,000. Betul. 3 months. 3 months. Jadi kalau kau taruh 100,000, it's gonna be 100. 160,000. Hah? 100 kalau taruh 100.000 kan? Iya, taruh 100,000. Jadi 20%. Iya, 160 men. 160.000 ya. 160.000. 160,000 ya. Juta ya taruhnya. Programnya sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya waktu mereka keluar itu di 2019 itu saya sebenarnya nggak niat gitu, nggak kepikiran deh sama sekali deh. Memang saya tahu, saya udah dengar dari beberapa teman-teman yang memang udah pada main di awal-awal, mereka memang bilang dia dapat duitnya dibayar gitu loh. Nggak tahu gimana saya waktu lagi COVID ini saya mulai ikut join tuh kalau nggak salah di pertengahan tahun. Di bulan Mei kalau nggak salah Mei apa Juni gitu ya. Lagi nganggur-nganggur kan, lagi di rumah nggak kerja gitu kan, nganggur-nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba masuk nih
tek Teng teng notification. teng teng. Iseng-iseng buka. Kalau misalnya masuk sekian ribu, dapatnya sekian sekian sekian. Ih, bener apa enggak ya? Saya telepon dia. Hey, Karena teman ya. teman. Oke. Ini teman deket lah. Oke, Udah, oke. maksudnya kita cukup saya kenal Iya. ya suaminya. Iya, Ya. Terus saya buka. Tuh, itu saya tanya, ini gimana? Lu kalau misalnya nggak percaya sama gue, lu tanya aja masih ini. Saya bilang, masa tanya sama orang kan nggak enak lah ya, Iya, gitu-gitu kan. Akhirnya dia bilang, cobain dulu sekian nih, ambil dulu yang paket yang programnya 10.000. Ya, kalau emang selalu suka, itu banyak program-program yang lain nih, gitu-gitu. Nggak tahu gimana, emang lagi di rumah, lagi nganggur ya, COVID ya kan. Coba lah ya, iseng-iseng masukin 10.000. Tek, ya itu tadi itu dengan yang tadi saya bilang, dapat bulan pertama 1.900. Dapat kan? Dapat. Dapat. Oke, Dimasukin uang ke Oke. account, masuk. Terus? Bulan kedua dapat lagi tanggal Oke. 1 1.900. Oke. Bulan ketiga dapat lagi 1.900 plus yang 10.000-nya dipulangin tambah ekstra bonus-bonus kecil-kecilnya. Untung nih. Untung. Oke. Now. Udah untung dong ya kan. Gak tahu gimana, dia tawarin lagi, nih ada yang ini program yang kedua, ketiga, keempat gitu ya kan. Kira-kira mau ikut yang mana? Dia bilang, Kasih yang 1 miliar bilang. enggak lah. Enggak keren. Udah. Enggak. Udah jelas ini. Tapi enggak. Saya ikut lagi yang kedua itu, ya taruh lagi, kalau nggak salah angkanya kecil, ya 8.000, terus dapat bunganya ya cukup agak inilah ya, agak cukup lumayan lah ya kan. Di bawahnya lah itu sedikit. Iya, di bawahnya, tapi ya angkanya cukup lumayan. No, wait, bro. Kamu kan ini sudah ada proof nih. Selama 3 bulan, I gain 60%, right? Kenapa kamu menurun kok bukan nambah? Why nak? Like bilang, you know what? Sekarang saya mau tambah 20.000 deh. Sebenarnya Why? gini, tergantung program yang ditawarin sama dia. Oh, jadi nggak Bukannya bisa asal nyambung aja ya? Bukan, jadi dia nanti bulan depan programnya apa lagi? oke. Dia update di Facebook tuh programnya beda-beda gitu loh. Oke. Jadi begitu closing selama 3 month cycle, Iya. ya sudah. Ya You udah have to take back. selesai dibayar balik. Kamu nggak bilang, you know what? Keep my money. Keep Ada this, yang di roll over, tapi itu tuh saya nggak di roll over. Oke. Saya tarik gitu loh ya. Kan Oke. dia langsung dikirim semua ke account, ya saya tarik balik. Okay, how do you feel that time? You said, this is good. Ya oke lah, awal-awal sih oke lah ya. Kan saya nggak ngerti itu Iya. sifatnya apa ini. Dia bilang katanya buat lender apa fast lender apa nggak ngerti lah ya kan. Tapi saya bilang ini kan kita kan temen ya. Udah Iya. pokoknya kita nggak tahu lah Iya. gimanain. Saya juga nggak tahu kalau itu sebenarnya ponzi atau apa, saya kan kurang gitu paham Iya, gitu ya kan. Terus nggak tahu gimana saya kecemplung lagi. Sebenarnya saya nggak expect gitu loh ya kan, kalau bisa sampai kayak begini Iya, akhirnya iya. meledak begitu ya kan. Iya. Terus di bulan Maret gitu ya kan, kayaknya nih mulai gosip mulai panas gitu loh. Banyak orang-orang yang katanya ceknya bolong lah, apalah, bounce gitu. Jadi akhirnya satu New York geger gitu. Oke. Setelah you masuk kedua kalinya. Saya udah yang keempat apa kelima gitu loh. Tapi sebenarnya you sudah bikin uang di sini, bro. Tetap kalau udah dihitung-hitung masih rugi. Masih rugi. Masih rugi. Tetapi banyak lebih rugi besar yang terakhir masuk. Ini yang rugi besar nih. Yang rugi besar yang ini ya. Tetapi yang join awal-awalnya, ini kayaknya banyak yang bikin uang juga nih kayaknya. Sebenarnya ya mungkin yang awal-awal mungkin udah terima duit ya. Harusnya jangan digulung lagi gitu loh. Tapi kan manusia seperti ini, bro. Wah, saya kasih 10.000 nih. 20. Kenapa nggak masukin $100 aja? Kan banyak begitu kan? Betul. Pasti begitu. Betul. Wow. Jadi ini teman, so bagaimana relationship sekarang ini? Begitu hari itu meledak, saya banyak dengar orang-orang yang katanya nggak dibayar. Sudah ceknya- heboh ya. Ceknya bounce. Saya datang ke rumahnya. Saya tanya sama dia, masalahnya apa? Ini kenapa bisa sampai banyak cek yang bounce begini begitu? Dia bilang katanya atasannya duitnya dibawa kabur lah, apalah. Dia juga nggak bisa pastikan gitu. Iya. Dia cuma bilang dia bisa garansi katanya ini uang bisa balik. Menjanjikan uang bisa balik. Ya saya bilang gitu, uangnya dikemanain? Dia bilang dia juga diserahin lagi ke atasannya lagi, tapi atasannya itu nggak tahu di mana gitu dia bilang. Tapi orang yang kedua ini dia bilang dia mau bayar. Kita suruh doain supaya dia jangan bunuh diri. Dia bilang dia suruh kita doain supaya dia jangan bunuh diri. Karena dia pressure sebenarnya. Dia under Pressure semua tuh sebenarnya. pressure Iya, semuanya. iya. Kita juga pun pressure. Kita juga nggak tahu mau nasib uang kita dibawa kemana ya kan. Terus nggak tahu gimana. Oke, kita tunggu. Oke. Kalau misalnya emang itu kita tunggu sampai hari Senin. Itu kita kerja hari Jumat kan ya. Kasih deadline. Saya ke rumah dia hari Jumat. Dia bilang tunggu HP hari Senin. Oke. Dia bilang Senin dia mau beresin. Dia bilang gitu, pagi-pagi kita dikirim SMS. Right. Kalau dia bilang dia bakalan ke lawyer bukan ke lawyer. Dia bakalan ke bank untuk unfreeze account-nya. Oke.
ya kan nggak tahu gimana kita siang tuh kita tunggu pagi kita terima WhatsApp Telegram bilang kita uangnya bakalan di unfreeze, siangnya kita terima SMS lagi kalau misalnya semua yang berhubungan dengan kasus ini silakan hubungi lawyernya. Dia bilang gitulah. Langsung hubungi lawyernya. Kayaknya lawyer apa gitu ya kan, pengacaranya. Terus kayak gitu kita pikir-pikir, wah kalau udah sampai begini kita udah nggak bisa ganggu dia lagi. Kita nggak boleh ke rumah dia lagi. Jadi akhirnya ya kita mau nggak mau ya saya beserta dengan tim-tim yang lainnya kita cari cari lawyer lagi gitu loh untuk bisa sayang ini masalahnya mau dibawa kemana. Right. Gitu loh ya kan. Kita memang kebetulan kita semua yang satu dan lain teman-teman yang lain juga punya kapasitas berani untuk ngurusin ya, mungkin bahasa status juga lebih ada gitu ya. Kita juga akhirnya kontak lawyer, oke. Kita sekarang urusin tuh, kita mulai kasih kumpulin buktinya segala macam, uang ini dibawa kemana-mana. Ya udah, terus uangnya dilempar kemana-mana, terus kumpulin data-data dari semua korban yang ada di Amerika, yang mostly orang Indo. Kita kumpulin ke berapa banyak kerugiannya, itu lumayan cukup banyak. Kira-kira berapa orang kira-kira? Yang ada di data saya waktu itu hampir kira-kira mungkin $4 million. $4 million. $4 million. Berapa itu yang banyak? ada di data saya. Berapa orang kira-kira itu? Yang masuk di tempat saya itu sekitar 200-an orang. 200 orang. Jadi $4 million itu sebenarnya itu minimum $4 million, karena yang ada juga yang tidak mau mungkin declare, ada yang tidak mau declare atau bilang. Ada yang nggak mau declare, ada yang nggak mau masukin, ada yang mungkin ada yang nggak mau ketakut. Privacy lah ya gitu. Jadi wow, that's a lot of money. Udah dari salah satu dari tim kita sebenarnya udah ngobrol sama ini. Soalnya kita nggak bisa terlalu share kayak gimana gitu ya, karena sifatnya confidential. Yes. Sifatnya confidential sekali. Cuma memang pemerintahan Amerika sekarang memang nggak bisa langsung kayak comot ayam gitu loh. Jadi memang harus diteliti dulu, kasusnya dipajarin. Seperti kasus yang udah memang makan waktu hampir 2 tahunan. Gitu loh. Tapi mereka kasus ini udah cukup menjadi perhatian mereka gitu loh. Iya. Sudah masuk lah dia pemerintah tangani. Masuk. Tapi waktu mendaftar itu atau masuk join program itu, apakah ada persetujuan tertulis atau hanya verbal saja? Ada perjanjian tertulis. Ada perjanjian. Ada penandatanganan. Ada penandatanganan. You tanda tangan, dia juga tanda tangan. Tanda tangan dia. Yang teman ini. Iya, yang si orang ini. Wow, memang agak. Iya. Memang Dan itu convincing namanya, ya. Agak dia berani bikin surat, dijelasin gitu, dijabarin taruhnya berapa, angkanya berapa, dalam tanggal sekian berapa, tanda tangan kamu, tanda tangannya dia. Gitu loh. Tapi waktu join pertama bro, memang enggak ada perasaan bahwa you know what, this could be. Ada. Saya sebenarnya saya orangnya nggak gitu percaya gini-ginian gitu loh. Kalau kecuali yang kita mainnya, yang kalau kita invest di suatu bisnis, kita tahu ini bisnis ada barangnya gitu loh. Ini kan kita nggak kelihatan barangnya. Jadi kita kayak ngeraba-raba, iya apa enggak sih gitu loh. Tapi this is so good to be true gitu loh. Ya, tapi for you understandable karena ini sebenarnya teman baik nih. Iya. Ya kan begitu. Sebenarnya pakemnya gini loh. Cuman dasarnya kayak misalnya saya sama Daing gitu ya. Karena kita kenal, kita pergi ke tempat gereja yang sama, kita kenal udah cukup lama. Saya kenal dia tuh udah cukup hampir sekitar 8-9 tahun gitu dari saya datang. Sebenarnya artinya kan teman lama, nggak mungkin dong bawa duit gua kabur, ya kan? Mesti gini loh. Dan juga saya awalnya juga nggak mudeng, nggak ngerti lu mainan gini nih mainan apa. Cuman kayaknya kayak sesuatu yang kayaknya siapa sih yang nggak tertarik? Yes, of course. Dengan kondisi lagi COVID, terus naruh duit sekian dalam jarak sekian bisa jadi uangnya berlipat ganda, which is nggak make sense, tapi it's too good to be true gitu loh. Apalagi ada yang dapat memang. Saya juga nggak ngerti kalau ini arahnya sifatnya mungkin ponzi atau apa, kita nggak tahu lah. Tapi if you stop in the third round, you good, right? Harusnya oke. Harusnya oke. Ya, tapi kan programnya itu yang lately yang makin kesini-sini itu ada yang paling itu ya, itu kalau taruh 100.000 tuh bunganya bisa sampai 200%. Dapatnya 200.000. Makanya banyak yang taruh. Wah, gitu ya. Tapi saya sih nggak ikut ya. Saya nggak ikut yang sampai yang heboh gitu, enggak. Tapi saya memang yang terakhir saya memang punya saya punya itu yang mandek itu memang udah dari yang tahun lalu yang harusnya cair di tahun-tahun ini yang harusnya udah beres gitu loh. Jadi kelihatannya ini yang memang ketika dia sudah boost 200% ini kelihatannya he's ready to get out. Yang jadi penyesalan saya tuh sebenarnya gini loh.
dia tahu kalau ini tuh udah nggak beres gitu loh. Dia tahu saya jadi akhirnya mempelajari kasus ini. Dia tahu ini sebenarnya udah nggak beres, tapi dia masih di force ditarik lagi duitnya gitu loh. Yang saya udah nggak ikut lagi gitu loh. Saya punya tuh udah yang kejadian yang tahun lalu punya. Right. Yang kasihan ini orang-orang yang baru-baru ini tahu sebenarnya ini tuh udah nggak bener. Udah banyak cek yang bounce apa segala macam. Tapi yang di terakhir-terakhir sebelum kejadian ini ngejeblok, orang-orang yang ini nih yang di bulan-bulan terakhir ini mesti ditarik-tarikin gitu loh. Ini dia yang jadi orang-orang ini yang jadi korban yang jadi korbannya. Gitu loh. Tapi saya cuma melihat dulu di sini, bro. Ini kemungkinan juga ini teman. Ini kan sebenarnya perantara nih kelihatannya nih. Ada di atasnya, ada bos ini mastermind-nya di atas nih. Ada. Ini perantara nih, agent lah ceritanya. Iya. If you find somebody, maybe dia dapat sekian. Ya. Let's say begitu ya. Betul. Nah, dia kayak salesman lah. Betul. Semakin banyak klien, Ya. semakin banyak saya dapat gitu. Yes. So, kan agak susah juga sih ya. Possible bisa saja dia ini orang tidak tahu kalau ini. Do you think dia ini orang tahu kira-kira nah ini sebenarnya ini somebody gonna mess up. Saya hard though. Iya ya. Right? Kalau saya pikir dia tuh sebenarnya antara kayak ngerti nggak ngerti gitu loh. Dia juga sebenarnya kayak bonekanya. Ya boneka ya. Kayak bonekanya si atasannya ini yang punya otaknya ini gitu loh. Cuman karena mungkin jatuhnya kalau saya bilang ya mungkin kayak udah dibutain duitnya. Ini kan duit kan jumlahnya besar. Of course. Jumlahnya cukup besar gitu loh. Jadi mungkin karena udah ngerasain duitnya yang udah kepegang di tangan dia, yang sebenarnya mungkin itu uang perputarannya cukup besar gitu loh. Cukup besar. Jadi sebenarnya ada beberapa mungkin yang udah jadi dia terima, terus ya adalah jadi dia berasanya udah jalanin aja. Kenapa udah gue udah ngerasain kok anaknya. Ya gue kita udah lihat ya Pak beli barang-barang branded, beli pakai barang-barang mewah juga gitu ya kan. Ya artinya kita pikir dia cukup sukses gitu loh ya kan ngerjain ginian. Ya. Tapi masih ada New York ya? Masih. Saya ada beberapa informasi yang nggak bisa di-share di sini. Ya, tapi kita udah dapat informasi yang cukup baik. Coba sekarang tinggal time clicking bomb aja sih. Pernah ada permintaan maaf dari dia atau maksudnya mistakenly? No? Enggak. Kita anggap sebegitu hari itu Jumat kita datang, saya Jumat ke rumahnya, mau ngobrol, mau nanya, dia bilang mau balikin, dan sampai akhirnya Seninnya tata lu ke lawyer, Talk to my lawyer gitu kan. Ya udah, artinya kan persahabatan kita selesai. Kita kalau misalnya emang nanti kita dipertemukan di tempat yang lain ya udah lu gua aja deh ya, kita udah nggak gimana temennya gitu ya kan. Kita berasanya kita udah kayak ketipu gitu loh ya kan. Cuman itu juga jadi kesalahan ya, pelajaran buat semua orang lah gini. Kadang-kadang yang kayak gini nggak ada namanya kayak itu instan ya kan. Kita cuman ya kadang-kadang saya gara-gara kejadian gini jadi mistrust gitu sama temen gitu. Jadi kayaknya kalau ada yang berbau-bau gini kayaknya harus hati-hati kali ya. Oh iya, artinya ya trauma kan? Bukan trauma ya, jadinya kayak jadi aware, kayak insecure gitu loh. Cuma di situ ada dua masalah nih. You could be missed opportunity, right? Or you save. What if ini bukan bodong nih, and there's really good return? That could be itu sesuatu yang kayaknya ya. Sebenarnya kalau boleh saya jujur ya, sebenarnya saya juga mungkin awal-awal saya tahu ini sesuatu yang nggak bener gitu loh. Tapi emang kita ini kadang-kadang manusia tuh ada serakah-serakahnya. Ya kan ada setan-setannya lah gitu. Bukan setan, bro. Apa tuh? Wait, ini memang opportunity kalau bikin uang. Risk. Take a risk ya kan, betul. Every one of them, including you, I say the risk taker. Betul. There is no gain if you don't want to take the risk. Betul. Ya, maksud saya gini loh, ini sesuatu yang it's too good to be true gitu loh. Kalau maksudnya gini, awalnya ini terlalu enak gitu loh ya kan, tapi jadi akhirnya kita jadi terlena, jadi terbawa, ternyata kejeblok. Jadi kalau menurut saya ini kayak apa mungkin serakah apa gimana ya, tapi kalau pikir-pikir kalau saya pikir sekarang ini jadi kayak jatuhnya kayak kok nyesel gitu loh. Ngapain ya gitu, ngapain waktu itu gue buka-buka ini gitu loh. Ya udahlah, udah kejadian ya udah. Sekarang kita, kalau saya sih sebenarnya lebih senang kenapa kita akhirnya ngurusin ini masalah duitnya. Kalau misalnya balik ya balik, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting keadilan harus terungkap gitu loh. Saya cuma minta ada keadilan aja ya kan. Jadi kalau memang harus ini mudah-mudahan pihak yang berwajib juga ya dibuka lah gitu. Kalau memang ini salah ya ditindak secara hukum gitu kan. Artinya ini kan nggak bener gitu loh. Karena
si pihak yang teman ini menjanjikan ini adalah 100% garansi loh. This is 100% garansi passive income. Bukti-buktinya udah kita kumpulin semuanya, dia tulis ini passive income, begini, begitu, 100% garansi. Kalau nggak percaya apa gimana, kan kita juga jadinya misleading gitu bahasanya ya. Tapi saya bilang, kalau saya bilang kalau mendingan mau mendingan invest ke yang bisnis yang udah kata barangnya gitu loh. Iya, bodong. So, lawyer dari tim you, bagaimana chance-nya ini masalah ini bisa solve dan outcome-nya bagaimana menurut dia? Yang pasti yang saya tahu dia udah nggak bisa travel ke luar negeri. This person. Yes. Itu ada what is it, the suspect. Iya. Okay. Terus yang kedua, kalau soal duitnya bisa kembali, chance-nya cukup kecil. Yang ketiga, kalau memang benar-benar time clicking bomnya meledak, kemungkinan besar mungkin bisa diproses secara hukum. Cuman kita nunggu waktu aja. Cuma keadilan aja bisa diharap besar ini. Yes. Tapi masalah uang itu ya Chance-nya cukup kecil. chance kecil. Kalau begitu, Iya. nanti kita mending itu uang kita bikin restoran yang lain. So, Lagi. kita buka bisnis lain. Iya. Iya. Oke, terima kasih bro. Yuk, Kami sama-sama, thank you for makasih. your time. Udah tapi keren. Oke, Iya. selalu berinovasi, cari jalan how to step up karena kita merantau ya. Iyalah harus memang penting work hard. Ya kan, intinya ya harus tetap willing to learn, jangan pernah ngeluh ya kan. Kalau walaupun kadang ngeluh juga gitu ya kan, karena situasinya, tapi yang penting harus diikhlas aja gitu loh ya kan, ambil hikmahnya. Thank you bro. Thank you banget, thank you. Thank you. Sing teruri hatiku, ya bau rewa matana ogi, urun tupi usapa Indo amo malepiku, aja tak peturan nuang, marilah uriku wangi na tebu